Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kamil, CKB Angkatan 5 dari Kabupaten Situbondo yang hari ini akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan refleksi pengalaman baru. Yang pertama, kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sejauh ini kita sering mendengar ungkapan ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, yang telah menjadi jiwa pendidikan nasional di Indonesia. Semboyan ini tentu tidaklah lahir begitu saja, akan tetapi melalui perjalanan pemikiran panjang Ki Hajar Dewantara sejak masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda memang tidak semua lapisan masyarakat dapat mengenyam pendidikan secara layak. Dan hal inilah menjadi kegelisahan jiwa Ki Hajar Dewantara. Bagaimana bangsa Indonesia merdeka dari kolonialisme, maka beliau tak jarang keluar masuk penjara karena setiap gerakan pendidikan yang dilakukannya merupakan suatu usaha untuk merdeka dari kolonialisme melalui jalur pendidikan. Dan hal ini dianggap suatu gerakan pemberontakan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Dan budi pekerti juga menurut Ki Hajar Dewantara dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotorik. Dan tempat yang paling utama di dalam melatih sosial, karakter, budi pekerti anak adalah keluarga. Karena di dalam keluarga inilah anak mendapatkan teladan dan interaksi dengan anggota keluarga yang lain. Yang kedua, refleksi Ki Hajar Dewantara dan pengalaman baru saya di kelas atau di tempat saya mengajar. Saya teringat dengan ungkapan Arab at-tariqatu ahammu minal mazah, yang berarti metodologi itu lebih penting daripada materi pelajaran. Yang artinya selama ini saya selalu menuntut peserta didik, bahkan sedikit memaksa peserta didik untuk mampu dan hebat dalam materi yang saya jelaskan, mapel yang saya ampu, tanpa sedikit pun melihat karakter, gaya belajar, hobi dan kondisi zaman, kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Dan ternyata setelah saya mengkontekstualisasikan pemikiran KHD, maka saya menjadi sadar bahwasanya saya harus merubah cara pandang metodologi saya mengajar, karena saya memang unik, karena saya memang berbeda-beda, dan PBD itu hanya sebagai fasilitator atau mempunyai peran untuk menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maka yang telah saya lakukan dan akan tetap saya lakukan, saya implementasikan pemikiran KHD di kelas atau di sekolah. Antara lain, yang pertama, melakukan diagnosa terhadap siswa terkait dengan gaya belajar, minat, bakat, dan hobinya. Yang kedua, menuntun peserta didik sesuai hasil diagnosa, sesuai mapel yang saya ampu. Yang ketiga, berkolaborasi antar mata pelajaran agar siswa mendapatkan pengalaman belajar secara holistik. Dan yang keempat, memberikan ice breaking agar siswa bersemangat dan antusias dalam pengalaman belajarnya. Sekian dan terima kasih.